Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah bersama dengan Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan lewat ibadah keluarga yang walaupun hanya melalui online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Hosea 11 ayat 5 sampai ke 7, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar melalui Roh Kudus-Mu, firman-Mu dapat kami mengerti dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca Alkitab yang terambil dari Hosea 11 ayat 5 sampai 7 yang bunyinya demikian. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat 1 sampai ayat yang keempat pada pasal 11, bangsa Israel lupa bahwa Tuhan yang memanggil dan membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Juga Israel lupa bahwa Tuhan yang membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Israel juga lupa bahwa Tuhan yang mengangkat mereka sebagai anak dan memimpin mereka pada sepanjang perjalanan di padang gurun. Itulah bangsa Israel yang telah melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga terkadang seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Kita sering melupakan Tuhan ketika kita banyak uang. Kita sering melupakan Tuhan ketika kita berhasil dalam usaha atau pekerjaan kita. Juga kita melupakan Tuhan ketika kita mendapatkan kedudukan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 merupakan sikap dan tindakan Tuhan terhadap pembangkangan Israel. Memang Allah yang kita imani adalah Allah yang panjang sabar, Allah yang maha pengampun, Allah yang maha baik. Tetapi di ayat yang ke-5, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur, akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di antara kita pernah menolong,
pernah membantu sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Tetapi orang yang kita tolong, orang yang kita bantu, tidak tahu berterima kasih. Bahkan orang tersebut malah membenci kita yang sudah menolongnya. Kira-kira apa respon kita terhadap orang yang sudah kita tolong itu? Yang pasti sebagai manusia biasa, kita akan marah. Kita akan ngedumel karena orang yang kita bantu itu justru tidak tahu berterima kasih. Nah, itulah yang dialami oleh Tuhan atas perlakuan bangsa Israel. Makanya judul firman Tuhan pada malam hari ini yaitu membelakangi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, tidak terhitung betapa besar kasih Allah atas mereka. Sejak mereka berada di Mesir, kemudian keluar dari Mesir, sampai ke tanah Kanaan. Bangsa Israel telah berulang-ulang kali melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan, serta jauh dari Tuhan. Tetapi pada ayat yang kelima, saya bacakan untuk kita semua. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Di sini Bapak Ibu sekalian, Allah mengambil keputusan untuk menghukum bangsa Israel yang terus-menerus membelakangi Tuhan. Mereka menolak untuk bertobat. Tuhan tidak kompromi lagi dengan kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel membelakangi Tuhan serta menyembah Baal. Dan pada ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Apa hukuman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel? Di situ dikatakan bahwa pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Itulah hukuman Tuhan kepada bangsa Israel, di mana setiap orang berusaha bersembunyi di benteng-benteng pun akan dibunuh. Dan pada ayat yang ke-7, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kecewa. Bangsa Israel tidak mau bertobat. Israel masih betah membelakangi Tuhan dan mereka lebih tertarik menyembah Baal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah putus asa menghadapi ketidaksetiaan bangsa Israel, juga termasuk kita semua sebagai umat pilihannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Oleh karena itu tuh, jangan sekali-kali kita membelakangi Tuhan.
Biarlah kita sebagai orang Kristen, kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bukan hanya dari mulut kita berkata, aku mengasihi Tuhan. Tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan dan mengasihinya. Dan janganlah kita berhenti meninggikan namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan stay at home di masa COVID-19 ini, kita harus juga mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa secara terus-menerus. Biarlah kita sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk persekutuan yang tercipta malam ini. Kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman yang sudah diperdengarkan kepada kami akan menuntun kami dalam hidup ini, agar dari hari ke hari kami semakin dekat kepadamu. Ya Tuhan, kami teringat mendoakan jemaat kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, apapun yang menjadi penyakitnya. Engkau datang dengan kuasa-Mu, biarlah Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka, karena kami percaya bahwa hanya Engkaulah sumber kekuatan dan sumber kesembuhan. Dan dengan demikian, dengan kekuatan dan kesembuhan yang berasal dari Tuhan, akan menjadi bagian hidup mereka yang sedang sakit. Kami berdoa buat jemaat kami yang mengalami pergumulan, apakah masalah pekerjaan, masalah keuangan, dan lain sebagainya. Mari Tuhan mendampingi mereka dalam berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Berikan jalan keluar agar pergumulan mereka dapat teratasi. Bagi pemerintah kami, Engkau berkati. Mampukan mereka untuk menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka, mulai dari Bapak Presiden dan segenap jajaran yang ada dalam pemerintahan kami, agar dengan kasih-Mu, Tuhan, mereka dapat melaksanakan tugas sesuai atau seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.